Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengusut pungli di rumah tahanan KPK. Hal ini disampaikan Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri yang menyebut pelibatan PPATK dilakukan karena ada dugaan transaksi perbankan dalam dugaan pungli. Dugaan pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK sebelumnya diungkap Dewan Pengawas KPK. Iya betul, dalam rangka kegiatan penyelidikan yang sedang KPK lakukan atas dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan rutan cabang KPK, saat ini tim penyelidik KPK juga telah bekerjasama dengan pihak PPATK untuk mendapatkan laporan hasil analisis transaksi perbankan, dan itu semua tentu sebagai bagian dari satu kesatuan pengumpulan bahan keterangan dan informasi untuk memastikan setelahnya segera kami lakukan analisis dan kesimpulan untuk menemukan pihak-pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas dugaan peristiwa dimaksud. Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak KPK membongkar tuntas praktik pungli di rutan KPK, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyelenggara negara yang terlibat. Peneliti ICW Kurnia Ramadana menyesalkan ada pungli di rutan yang menunjukkan rendahnya integritas KPK. Dibongkar tuntas, menelusuri pihak-pihak mana saja yang dapat dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Pengawas. Dan terkait dengan penegakan hukum, karena pungutan liar itu dikategorikan masuk sebagai praktik korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka harus dideteksi. Kalau dalam proses identifikasi tidak ditemukan ada penyelenggara negara, maka perkara itu harus sesegera mungkin diserahkan ke aparat penegak hukum lain. Pungutan yang dilakukan terhadap siapa? Terhadap tahanan-tahanan yang ditahan di rutan KPK. Ini murni temuan Dewan Pengawas, tidak ada pengaduan. Kami sampaikan permohonan maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia. Meminta maaf pada rakyat, berjanji mengusut tuntas, serta membebas tugaskan yang terlibat. Ini yang sekarang jadi fokus KPK setelah Dewan Pengawas mengungkap fakta mengejutkan. Ada pungli 4 miliar rupiah di rutan KPK. Tim khusus pun dibentuk untuk mengusut kasus ini. Lalu bagaimana praktik pungli di dalam rutan bisa terjadi? Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengungkap, praktik semacam ini bisa terjadi agar para tahanan bisa mendapatkan fasilitas istimewa di rutan KPK seperti akses komunikasi dan juga uang. Rutan itu adalah tempat yang terbatas. Terbatas apa? Terbatas tentang komunikasi, terbatas tentang fasilitas dan lain-lainnya. Untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas itu, sebagaimana Anda sampaikan tadi, ada duit masuk. Nah, yang mestinya tidak boleh bawa duit, tapi untuk memasukkan duit itu butuh duit. Atau tidak boleh berkomunikasi, untuk kemudian butuh komunikasi, alat komunikasi masuk itu butuh duit. Nah, di sekitar itulah pungutan-pungutan liar itu terjadi. Sementara peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zainur Rohman menyebut kewenangan penindakan hukum soal pungli di dalam rutan bisa diserahkan ke polisi atau ke kejaksaan, bukan ditangani KPK. KPK hanya berwenang menangani penyelenggara negara, penegak hukum atau korupsi yang nilai kerugian keuangan negaranya di atas 1 miliar. Sedangkan untuk pungli di dalam rutan KPK yang kemungkinan dilakukan oleh pegawai level menengah dan bawah, itu bukan kategori penyelenggara negara. Menjunjung tinggi objektivitas, alangkah baiknya KPK selesaikan penyelidikan, berkasnya serahkan kepada aparat penegak hukum lain, silakan pilih antara kepolisian dan kejaksaan. Diketahui sebelumnya, Rutan Merah Putih KPK diresmikan 2017 yang lalu oleh pimpinan KPK kala itu Agus Raharjo. 4 tahun berselang, Dewan Pengawas KPK menyebut ada pungli mencapai 4 miliar rupiah hanya dalam waktu 4 bulan, mulai bulan Desember 2021 hingga Maret 2022. Tentu kasus ini mencoreng KPK yang selama ini menjadi benteng penanganan kasus korupsi. Tim Liputan, Kompas TV.